Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Pendeta Jornan yang telah memberikan pada saya kesempatan bersama dengan semua panitia untuk membahas satu topik yang semua topik menarik. Tidak ada topik yang tidak menarik. Ya, semua topik itu penting. Tidak ada topik yang tidak penting. Semuanya penting. Dan kali ini kita membahas mengenai topik jerat kejatuhan hamba Tuhan dalam persinahan. Saya memberikan subtitle, kalau dalam Matius, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Namun dalam tulisan Paulus, dalam 1 Korintus, larikanlah dirimu dari percabulan. Ya, lepaskanlah dari percabulan. Itulah kerinduan kita. Seminar ini disajikan dalam rangka penutupan semester Sekolah Tinggi Agama Kristen Reform Remnant International yang berlokasi di Pineesan, Nado, Sulawesi Utara. Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, perkenankan saya menyampaikan satu pernyataan awal seminar ini. Demikian, hamba Tuhan, termasuk jemaat, yang rindu hidup berkenan kepada Allah akan berkata seperti Paulus berkata demikian, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Galatia 2 ayat 1. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Itulah pernyataan Paulus yang saya harapkan menjadi pernyataan kita masing-masing atau pernyataan kita bersama. Kenapa? Karena kita telah beroleh kasih karunia. Pada waktu kita mendengar firman dan kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya seumur hidup selama-lamanya, pada saat itu kita boleh berkata, kita hidup oleh karena kasih karunia demi kasih karunia. Day by day, setiap hari, bangun dari tempat tidur, kita harus sadar bahwa kita beroleh kasih karunia. Dan kita dipercayakan Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia. Kita diizinkan Tuhan berkeluarga. Itu pun semua karena kasih karunia. Dalam segala hal, kita hidup oleh karena kasih karunia. Tidak ada setitik pun, sedetik pun dalam hidup kita yang kita alami, jalani kalau bukan karena kasih karunia Allah. Inilah yang kita perlu sadari setiap saat, setiap hari. Nah, kita membaca teks Alkitab sebagai acuan pembahasan seminar kita pada hari ini. Kita mulai dengan 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu. Itulah yang saya baca tadi. Larikanlah dirimu. Lepaskanlah dirimu daripada percabulan. Daripada sexual immorality. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia itu terjadi luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Apa artinya? Nanti jelaskan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Teks ini seringkali digunakan oleh sejumlah orang. Jangan merokok karena tubuhmu bait Allah. Tidak, lebih tepat ini jangan berzina karena tubuhmu bait Allah. Banyak orang merendahkan teks ini hanya hal-hal yang sifatnya praktis. Tapi sebenarnya konteksnya yaitu tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus diam dalam kamu itu sebagai satu reason, satu alasan untuk kita menjauhkan diri dari percabulan. Jangan cabul, jangan berpikir cabul, jangan bertindak cabul, jangan mencabulkan dirimu sendiri, dan jangan mencabuli orang lain. Kenapa? Karena kita didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan seksualitasmu. Muliakanlah Allah dengan alat kelaminmu. Muliakanlah Allah dengan hasratmu, dengan apa yang menjadi
dorongan-dorongan seksual pun muliakanlah Allah dengan dorongan seksual. Nah, selanjutnya kita membaca Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Ini merupakan bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada semua orang percaya. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembahasan saya dalam sejumlah garis besar. Yang pertama, klarifikasi dan batasan kajian. Yang kedua, fakta kejatuhan hamba Tuhan. Yang ketiga, pengertian mengenai persinahan dan cakupan dari arti persinahan. Yang keempat, persinahan itu adalah kehancuran terbesar dan kehancuran selamanya seseorang yang memang mau menjatuhkan diri dan jatuh dalam persinahan. Yang kelima, kita membahas tentang inti tema kita, jerat. Jerat itu pada pikiran. Bukan pada perempuan cantik, pada laki-laki ganteng. Jerat itu pada pikiran, pada mata kita yang kemudian merasuk jiwa sehingga menjadi adiktif, menjadi kecanduan untuk bersinah. Orang yang bersinah tidak akan pernah berhenti bersinah karena kecanduan. Kenapa? Dalam jerat. Lalu yang keenam, saya membacakan satu testimoni kesaksian seorang gadis yang belajar di suatu perguruan tinggi teologi. Bukan di STAK RRI. Tapi ini kisah yang saya baca. Nah, yang ketujuh. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari kejatuhan dalam persinahan? Dan terakhir, kesimpulan. Kita mulai pertama, klarifikasi dan limitasi. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya harus bicara demikian. Topik ini dikaji bukan berdasarkan kepakaran saya. Saya bukan pakar dalam kekudusan. Saya bukan pakar dalam kehebatan menghadapi cobaan dosa seksual dan juga hebat dalam menolak persinahan. Saya bukan orang hebat, saya bukan pakar, dan saya pun membahas topik ini bukan karena keberhasilan saya sebagai pembicara. Saya berhasil, ya, dan melainkan itu karena ada panggilan Tuhan, panggilan firman Tuhan, dan ada keterbukaan. Saya juga mau ditolong. Saya begitu bersemangat mempersiapkan materi ini karena yang pertama saya melihat diri saya sendiri harus terbuka di hadapan firman. Jangan sembunyikan hal-hal ini. Hamba Tuhan yang sembunyikan membahas topik tentang kejatuhan dalam seksualitas, dosa seksual sin ini dia sudah menyembunyikan diri dan sedang semakin berada dalam bahaya kejatuhan. Saya rindu membahas ini karena saya rindu pun membentengi diri saya sendiri. Ya, pembahasan kita, ya sekali saya batasi hanya di seputar hamba Tuhan. Ya, asumsinya begini, hamba Tuhan itu adalah orang percaya. Sudah bertobat. Dan dia dipanggil menjadi utusan Tuhan, Allah Tuhan. Ya, utusan Tuhan dan Allah Tuhan. Dan khususnya kita membahas mengenai kejatuhan hamba Tuhan dalam dosa persinahan atau sexual sin. Itu batasan kajian, klarifikasi sudah, dan batasan kajian. Nah, kedua, ya, kita harus membahas topik ini dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada orang hebat di tempat ini, di saat ini, di seminar ini. Apalagi pembicara. Pembicara ini orang yang paling lemah, paling terbatas, dan paling tidak berdaya. Karena tidak berdaya, maka terbuka untuk ditolong dan terbuka membahas kajian ini. Supaya terus-menerus beroleh kasih karunia Allah tiap-tiap hari. Di antara kita juga ada istri saya, maksud saya, ada anak-anak saya, mereka tahu hidup seksualitas saya. Mereka tahu dan tidak ada rahasia apakah saya bergelimpangan, jatuh-jatuh dalam dosa persinahan. Mereka tahu keadaan saya. Maka saya malu kalau saya memang
jatuh ya. Saya malu dan tidak berani bicara. Toh anak-anak saya melihat papa penipu. Kenapa? Jatuh-jatuh kok mau jadi pembicara. Tapi hal ini pun saya menyatakan demikian bahwa saya penuh kegentaran membahas topik ini bukan dengan keberhasilan atau kesombongan saya. I am nothing. Saya hidup karena kasih karunia. Dan saya harap sampai akhir hidup saya dipelihara Tuhan dalam kesucian seksualitas. Nah, untuk itu kita perlu membahas dengan humble, bukan dengan membegahkan diri. Tidak demikian. Nah, sekarang kita melangkah pada pokok bahasan yang kedua, yakni fakta kejatuhan hamba Tuhan. Ini kejatuhan hamba Tuhan bukan sesuatu yang masa memang hamba Tuhan bisa jatuh ya. Hamba Tuhan kan hebat. Hamba Tuhan kan ada double power, double kabin ya, seperti itulah. Hamba Tuhan itu berkuasa, punya kekuasaan dan punya ketahanan. Saya mengatakan fakta kejatuhan hamba Tuhan. Kita mulai. Demikian, hamba Tuhan adalah orang yang khusus. Amin. Karena dikhususkan Tuhan. Memiliki kekuatan khusus. Amin. Kenapa? Roh Kudus dan firman yang kudus. Roh Allah dan firman Allah memiliki. Dan juga dia memiliki jabatan kudus. Sebagai pendeta, penginjil, sebagai apapun. Dia memiliki jabatan kudus. Dia memiliki panggilan khusus kudus. Dan dia memiliki tugas kudus. Dia memiliki penugasan kudus, dan dia memiliki pendampingan kudus. Memang khusus. Memang hamba Tuhan memiliki kekhususan. Namun, hamba Tuhan bukanlah malaikat, dan bukan tidak dapat jatuh dalam dosa. Bukan tidak dapat. Ya, sangat dapat. Possible. Dan terlebih dalam dosa seksual. Sexual sin. Ada studi yang dilakukan oleh seorang pakar, namanya Dr. Howard Hendricks. Dia membuat penelitian terhadap 246 orang yang jatuh dalam dosa seksual, dosa perzinahan. Ya. Dan dia memperlihatkan hasil penelitian demikian. Satu, mereka yang jatuh, yang 246 orang Kristen dan hamba Tuhan yang jatuh, mereka semua 100% hidup tidak di bawah kontrol, tidak di bawah tanggung jawab, atau menjadi hamba Tuhan freelance, hamba Tuhan yang nggak punya pimpinan, hamba Tuhan yang tidak punya mentor, hamba Tuhan yang tidak punya atasan. Pokoknya dia adalah atasan, dia pun bawahan. Ini hamba Tuhan berkata, dan ini hasil penelitian, mereka semua menjadi hamba Tuhan yang tidak berada di bawah satu kontrol lembaga. Tidak di bawah dalam satu kontrol gereja, sinode, satu lembaga pendidikan, no mentor. Maka jatuh semua. 100%. Yang kedua, 100% karena mereka 100% yang menjadi responden, karena mereka tidak disiplin dalam renungan harian. Devotional life with God. Tidak ada putus hubungan pergaulan pribadi dengan Tuhan. Ini yang paling rawan di pendeta-pendeta loh. Terlalu sibuk. Termasuk mahasiswa kan. Bangun pagi kemungkinan ngantuk-ngantuk. Apalagi di Minahasa itu. Udara dingin. Langsung ambil selimut dan berdoa sepanjang devosi. Karena tertidur. Ya, berat sekali. Saya tahu. Saya pun juga di Batu berat sekali untuk devosi setiap pagi. Tapi kenyataannya, kehancuran hamba Tuhan itu dimulai daripada kehancuran hubungan dengan Tuhan. Tidak disiplin lagi membangun kehidupan rohani yang sehat. Maka saya mengatakan tidak ada firman Allah lagi. No mentor and no God's words. Tidak ada firman. Hanya ada pengetahuan teologi. Hati-hati. Kaya pengetahuan teologi. Master teologi. Doktor teologi. Tapi jatuh. Kenapa? They have a lot of theological knowledge, but they don't have God's words. Mereka tidak meroleh firman tiap-tiap hari. Dan juga 80% jatuh dalam dosa ini, yaitu karena konseling.
Ya, karena itu saya berkali-kali, perempuan jangan konseling perempuan. Laki-laki jangan konseling laki-laki. Itu kesetanan, itu kebodohan tingkat Superman. Berhentilah berdalil kita hamba Tuhan. Termasuk dosen laki-laki tidak boleh mengkonseling wanita, mahasiswa wanita ya, mahasiswi. Mahasiswi juga tahu dirilah, kamu perempuan, jangan memberi diri untuk dicobai oleh dosen laki-laki. Harus tegas-tegas dengan kebodohan. Ya, dengan kebodohan harus tegas. Dan jangan ada, tapi kan dia dosen. Dosa itu. Nggak ada. Ini sudah hukum konseling. Hukum konseling laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, anjing dengan anjing. Itu nggak usah yang lain. Saya keras dan karena saya punya kemarahan di sini, ya. Oke. Dan kenapa? Karena no sensitivity. Mahasiswanya juga nggak punya kepekaan. Dibawa ke pembantaian juga oke. Bodohnya super sekali gitu loh. Di konseling ini banyak kejatuhannya. Hamba Tuhan jatuh pada dengan jemaatnya perempuan, ya majelis gereja yang baik hati, ya karena apa? Konseling. Pak Pendeta, I have problem with my husband. My husband always bla 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 bla. Oke. Lalu dia lihat kelembutan pendeta, ke pendeta dengan kesabaran, penuh pengertian. Jatuhlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, hati-hati. Temptation yang paling besar itu di konseling lawan jenis. Yang keempat, 100% mereka yang sombong berkata, oh, untuk hal seksual saya tidak mungkin jatuh. Ya, 100% dari 246 orang yang jatuh dalam dosa seksual, semua mereka berkata, saya kuat, saya tidak mungkin, saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya ketua majelis, saya ketua sinode, saya dosen, tidak mungkin jatuhlah saya. Justru dengan berkata demikian, kita sedang jatuh dan sudah jatuh dengan kesombongan yang ditindaklanjuti dengan kejatuhan seksualitas. Please be humble. Karena itu pun saya mengatakan kita membahas topik ini dengan penuh kerendahan hati. Bukan dengan penuh kebanggaan, kegagahan. Sama, semua kita sama. Tidak ada yang spesial. Oke, ini hasil studi. Nah, kenyataannya, kejatuhan Daud. Kita mulai lihat kejatuhan Daud sebagai hamba Tuhan. Daud bersinah dengan Batseba. 2 Samuel pasal 11 ayat 1-5. Tolong baca lagi ya. Kita tidak punya waktu untuk. Dan dia sudah bersinah, dia mengatur kematian suami Batseba, yaitu Uria. Dan berakibat pada kehancuran keluarga, berakibat pada kehancuran keluarganya Daud, kematian Uria, dan berakibat pada kehancuran anak-anak Daud, bahkan kehancuran kerajaan Israel. Coba lihat, kejatuhan dalam persinahan berakibat fatal sekali bagi seorang hamba Tuhan. Istrinya juga disetubuhi oleh anaknya. Coba lihat, mari kita lihat firman Tuhan. Mengapa engkau menghina Tuhan? Jadi persinahan itu adalah penghinaan pada Tuhan. Percabulan itu adalah penghinaan pada Tuhan. Nonton pornografi, pornoaksi, penghinaan pada Tuhan. Listen, dengar baik-baik. Kalau saudara masih melihat blue film, nonton pornografi, melihat pornografi, dan juga melakukan hubungan-hubungan cium-ciuman dengan bukan suami, bukan istri, raba-rabaan dengan bukan suami, dengan bukan istri, bersinah dengan bukan suami, dengan bukan istri, kita sedang menghina Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Uria, Uria orang Het itu, kau biarkan tewas dengan mata pedang. Istrinya kau ambil, kau curi. Jadi di sini dosanya apa? Dosanya bersinah, kemudian berbohong, kan taktik kan? Ada 10 hukum Tuhan toh. Pertama, membunuh. Hukum ke-6, membunuh, bersinah, saksi dusta, mengingini barang sama termasuk barang, mengiri istri orang lain dan sebagainya. Ini satu kesatuan, satu paket. Karena itu persinahan ini dosa yang semua dosa sama. Tapi dosa yang berdampak serius itu adalah dosa berdampak serius, paling serius adalah dosa berurusan dengan persinahan dan percabulan.
Ya, oke. Akibat dosa Daud, satu, persinahan bersamaan dengan pembunuhan. Uria dibunuh. Malapetaka menimpa keluarga Daud. Ayat 11. Nanti cek lagi ya. Malapetaka menimpa Daud. Anaknya mati. Ya kan? Istri Daud tidur dengan orang lain. Nah, pokoknya istri yang sudah tidur dengan ini akan tidur juga. Suami pun tidur lagi dengan istri orang lain. Saling balas-membalas. Dan yang berikut, dipermalukan. Engkau melakukan secara tersembunyi. Aku akan melakukan dengan di depan seluruh Israel. Secara terang-terangan. Persinahan hamba Tuhan akan dipermalukan oleh Tuhan. Bukan oleh kita. Ya, Tuhan akan mempermalukan hamba Tuhan yang bersinah. Dan akhirnya seperti yang dialami Daud. Dan kerajaan Israel pecah. Utara dan selatan. Karena dimulai daripada persinahan Daud. Tetapi ada sesuatu yang spesial pada Daud. Mengapa Daud sekalipun jatuhnya sampai paling dasar, lantai paling dasar, tapi mengapa dia dipakai Tuhan? Karena dia bertobat sungguh-sungguh. Dan tidak buat lagi. Jangan bertobat sungguh-sungguh, buat lagi. Itu kumat lagi. Pertobatan Daud nampak pada aku telah berdosa kepada Tuhan. Maka dia berpuasa dengan tekun, berbaring di lantai, tidak makan. Sampai orang khawatir, raja kita akan mati karena tidak makan. Inilah dia mengalami pertobatan yang serius. Ini berdosa masih tertawa-tertawa. Udah bersinah masih senyum-senyum. Sudah bersinah masih bohong-bohong. Berkata, oh enggak, saya enggak perkosa. Oh enggak, saya enggak bersinah. Udah enggak ada pertobatan itu loh. Orang yang bersinah dan bertobat, diam saja. Jangan cari tempat pelayanan lagi. Diam dulu, pemulihan dulu. Tapi ingat, pertobatan tidak membatalkan akibat dosa. Dengar Hendro, dengar baik-baik. Biarpun kita bertobat sungguh-sungguh, akibat dosa tetap kita alami. Nanti saya jelaskan pembahasan berikut. Sekarang kita lompat ya, dari zaman Daud sampai pada abad modern. Hamba Tuhan, banyak. Kalau mau ini terlalu tebal dan bisa perlu 5 hari untuk membahas ini. Kita mulai saya menyampaikan apa yang sudah dipublish di media sosial ya, di media massa. Jim Bakker, pengkhotbah televisi yang sangat terkenal. Beliau dijatuhi hukuman 5 tahun penjara tahun 1989 atas penipuan dan konspirasi menyalahgunakan dana umat. Persembahan gereja digunakan untuk diri sendiri dan melakukan pelecehan seksual. Coba, hamba Tuhan terkenal, hati-hati. Saya berkali-kali ngomong pada mahasiswa. Mahasiswa yang mempunyai banyak karunia, kemampuan, kecakapan, talenta, hati-hati. Engkau sedang diincar oleh iblis untuk dijatuhkan. Punya kemampuan tarik suara, memainkan alat musik. Saya sudah buat case selama 30 tahun lebih menjadi dosen STT. Kebanyakan yang jatuh justru yang banyak kemampuan talenta gitu. Ya. Mampu pandai nyanyi, pandai memainkan alat musik, pandai merayu, pandai gombal, itu pandai itu. Nah, yang kedua, Jim Swaggart, seorang pengkhotbah, penyanyi televisi. Dan dia dipecat oleh Gereja Sidang Jemaat Allah, GSJA, tahun 1988. Setelah dia skandal, tidur dengan pelacur. Ya. Pulang khotbah, tidur dengan pelacur. Dan dia dipecat oleh GSJA. Sejak saat, dia sebagai seorang hamba Tuhan yang kalau dia menyanyi luar biasa sekali. Bagi saya sangat-sangat suaranya membuat orang bisa menangis. Mendengar dia menyanyi dan berkhotbah. Ya, tetapi dia jatuh dengan seorang pelacur. Teman-teman bisa lihat Google. Lalu nama pelacurnya pun ada dan mengaku. Ya, mengaku. Ditanya, apakah Jimmy Swaggart adalah gangguan seksual? Pelacurnya bilang, enggak, biasa saja, dia normal. Coba, ini terbuka. Saya menyampaikan etika ya, etika. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang tersembunyi yang tidak dipublish oleh media, saya tidak mau sampaikan. Saya pun menjaga kode etik hamba Tuhan. Oke. Berikut, Tony Alamo, pendeta dan pengkhotbah tahun 2009. Dia pendiri daripada Alamo Christian Ministry, dinyatakan bersalah oleh pengadilan federal karena dalam persidangan tahun 2009 dituduh mengangkut remaja melintasi garis batas untuk pekerja seksual. Coba, pendeta itu loh.
dagang perempuan untuk pekerja seksual. Pendeta menjadi yang membisniskan remaja untuk pekerja seksual. Ya, pastilah dia akrab dengan seksualitas. Dia jual perempuan, bagaimana mungkin dia tidak bersinah? Ya, ini bisa ditelusuri, ini terbuka, bisa dilihat lagi di Google. Nah, Ted Haggard, pendeta mega church tahun 2010. Pendeta yang dengan gereja besar, tapi dia memiliki skandal seks. Ini di sampingnya ada istri. Dan dia mengaku bersalah atas dosa amoralitas seksual. Nah, dan dia pernah membayar pria untuk memijit dan melakukan hal-hal yang berbau seksual. Coba lihat. Seorang pendeta gereja besar. Jadi jangan bilang begini, Pak Stefri, dia kan dosen teologi, dosen biblical, Pak. Dosen juga mengenai spiritual formation, Pak. Maka pada waktu dia panggil saya mengkonseling, saya datang aja di jam 12 malam. Itu kan orang gila itu loh. Orang buta dan orang bodoh. Ya, saya pernah mengatakan demikian kepada siapa yang minggu lalu. Ya, hey, mahasiswa, siapa itu ya? Kamu pun harus hati-hati dengan saya, Stefri. Jangan bilang saya pemimpin, saya dosen, saya pendeta, lalu tidak waspada dengan saya. Harus waspada. Ya, kalau tidak waspada, bodoh sekali ya. Nah, seorang lagi, Bill Hybels, pendeta mega church tahun 2018, makin dekat. Beliau pendeta di Chicago mengundurkan diri setelah serangkaian pelanggaran seksual. Ya, setelah dia mengundurkan diri, dia tahu diri aja. Bagi saya masih tahu diri lah. Dia mengundurkan diri dengan baik karena dia jatuh dalam persinahan. Juga ada seorang nama pendeta ini baru masih hangat tahun 2021 kan? Bapak Ibu di Google saja langsung keluar tuh. Carl Lenz, pendeta Hillsong Church. Ya. Dia dipecat pada tahun 2020 karena kegagalan moral dan dituduh melakukan pelecehan seksual pada tahun 2021 oleh seorang wanita yang adalah pengerja rumah. Tolong hati-hati hamba Tuhan. Jangan sembarang mencari pembantu rumah tangga. Hati-hati juga mengangkat anak adopsi. Hati-hati. Jangan mengangkat anak adopsi. Baik laki maupun perempuan. Kalau angkat laki kan menyerang istri. Kalau anak angkat perempuan kan menyerang suami, hamba Tuhan. Hati-hati. Nggak ada bilang, tapi kan kami perlu mengasihi mereka. Omong kosong. Suruh mereka ke panti asuhan. Atau suruh mereka kemana. Kita dukung mereka dengan dana dan perhatian. Tapi tidak harus di rumah. Tolong ya saya, jangan pernah angkat anak laki perempuan di rumah. Hati-hati. Karena ini sangat rawan. Khususnya hamba Tuhan. Sangat rawan. Ya, saya baca. Pendeta Carl Lenz, hamba Tuhan Hillsong New York, membuat para pemimpin gereja dan jemaat gerejanya terpukul karena perselingkuhannya terbongkar. Ya, dan dia sudah menikah dengan istri yang bernama Laura, menikah selama 17 tahun dan punya 3 anak. Jadi omong kosong Hendra kalau bilang, Pak Pendeta, Pak Stefri, dia kan sudah punya 3 anak. Jadi amanlah saya ya. Omong kosong. Tidak ada alasan. Tidak boleh pernah beralasan apapun di sini. Ya. Oke. Terus saya pikir lewat saja. Akhirnya dia harus hancur hidupnya, keluarganya hancur, anak-anaknya malu sekali di sekolah karena terpublish ya oleh media massa. Lalu anaknya berkata Papa pesina. What will happen? Apa yang terjadi dengan masa depan anak-anak? Maka itu pikir panjang, jangan bodoh dan jangan buta. Nah, ada seorang lagi. Oh, ini sorry. Oke, yang tadi saya pikir ada keliruan. Ini bukan Carl Lenz ya, tapi Brian Houston. Pendeta mega church Brian Houston yang merupakan salah satu pendiri gereja Hillsong mengundurkan diri dari posisinya sebagai pendeta senior di seluruh dunia. Last year, Maret 2022, karena perilaku seksual yang tidak pantas pada 2 perempuan. Anggota gereja, teman kerja. Hati-hati.
Ya, oke. Lalu saya menelusuri juga pastor-pastor di Jerman lecehkan ribuan anak selama puluhan tahun. Ini dipublish tahun 2018. Ribuan anak. Saya membaca sama 3.000 sekian. Dilecehkan seksual mereka oleh para pastor yang tidak mau menikah tapi mau bersinah. Pastor memaksa kami berenang telanjang, Pak. Dan dia menyentuh kami. Masih 3 Agustus 2018. Ya, maksa berenang, ya, tetapi kemudian akhirnya disentuh. Sentuh itu kan persinahan. Udah. Lalu pendeta Korea Selatan dipenjara 15 tahun lantaran perkosa 8 anggota jemaat. Ya, pendeta loh. 8 anggota jemaat diperkosa. Kemudian kasus pendeta di Jawa Timur. Ini teman saya ini. Diduga, bukan ini, waktu ini kan tulisan. Tetapi kalau teman-teman baca BBC ini, tingkat akurasi beritanya, informasi itu tepat. Tingkat akurasi. Ya, kalau yang namanya apa, net apa, itu banyak bohong-bohong. Tapi ini BBC dapat dipercaya. Yaitu pendeta di Surabaya. Ya, ini mahasiswa saya dulu ini, doktor. Perkosa jemaat di bawah umur. Dan berlangsung selama belasan tahun. Ya, belasan tahun. Lalu dari BBC juga, BBC News Indonesia, seorang pendeta gereja di kota Bekasi berinisial DM diduga mencabuli anak di bawah umur 12 tahun. Seorang pendeta berinisial IAG di Jawa Timur diduga melakukan pencabulan 7 orang anak asramanya. 5 perempuan dan 2 laki-laki. Aneh-aneh juga ya. Homo. Ya, dia terbukti bersalah melakukan pemerkosaan di tahun 2014 dan divonis 15 tahun penjara. Ya. Seorang pendeta di Tanjung Morawah, Sumatera Utara, berinisial HSK, diduga memperkosa, membunuh seorang perempuan. Ini berita yang hangat juga. Merupakan jemaatnya sendiri dan menjadi anak angkatnya. Ya, ditemukan di kamar mandi. Ini masih di newspaper ada. Seorang pendeta berinisial BS di Kalimantan Tengah diduga mencabuli 3 anak perempuan di bawah umur. Jadi sebenarnya ini saya tampilkan bukan mengatakan untuk menampi salah paham. Dia kan hamba Tuhan, tidak mungkin lah Pak Pendeta. Dia kan dosen teologi, tidak mungkin lah Pak. Saya menampi dengan fakta-fakta seperti ini. Nah, lanjut. Pengertian kita ke poin yang ketiga. Oke, kita sudah melihat fakta, sekarang kita mau dalami pengertian persinahan dan cakupannya. Ada 2 kata yang saling berkaitan, yakni adultery dan porneo. Dari situ kata porno, ya. Dalam bahasa Yunani, mokeiai, persinahan. Yaitu timbul dari hati timbul segala pikiran yang jahat, termasuk pikiran seksual sin, dengan orang lain, dan atau dengan orang lain atau hubungan jahat. Jadi pikiran dan hubungan jahat seksual dengan orang lain yang sejenis dan tidak sejenis, yang itu homo, dan dengan binatang atau dengan benda-benda, termasuk toy sex. You know toy sex? Ya, alat-alat seks, ya, mainan. Yang bukan pasangan, apakah istri atau suami. Itulah namanya moikeiai atau adultery, persinahan. Nah, ternyata persinahan ini adalah bagian daripada fornication atau porniae. Porno. Itu ada dalam teks yang bisa dibaca sendiri ya. Saya sudah cantumkan di layar. Nah, porniae atau porneo ada fornication atau percabulan, sexual immorality. Ya. Atau juga ada harlotry atau pelacuran, ada adultery, persinahan, dan berhubungan dengan idolatry, yaitu berhala. Nah, dosa-dosa persinahan ini, dosa-dosa seksual ini pasti berhubungan dengan penyembahan berhala, dengan pelacuran, dengan hal-hal yang amoral. Ini semua kakak beradik. Mengapa saya mengatakan bahwa dosa persinahan itu dan percabulan itu
dosa yang sangat serius. Semua dosa sama di mata Allah, tapi ini sangat serius. Kenapa? Dampak sosialnya, dampak kejiwaannya, dampak apa saja total, rusak total. Dan dia berurusan dengan penyembahan berhala, berurusan dengan pelacuran bakti, berurusan dengan hal-hal yang sifatnya bahkan pembunuhan. Mari kita perhatikan selanjutnya. Persinahan berhubungan dengan semua dosa, termasuk penyembahan berhala. Ini diungkapkan secara figuratif ya. Coba, pengkhianatan Israel kepada berhala disebut persinahan rohani. Dalam kitab Hosea, beberapa kitab yang lain, para nabi mengungkapkan, engkau telah bersinah. Kenapa? Karena menyembah berhala. Jadi kita perhatikan, persinahan itu levelnya sama dengan penyembahan berhala. Yaitu kengerian dan keseriusan dosa persinahan itu sama dengan keseriusan dosa penyembahan berhala. That's why Tuhan mengungkapkan orang-orang Israel yang melakukan penyembahan berhala disebut bersinah secara rohani. Berikut lagi. Penyembahan berhala bersama dengan percabulan dan persinahan bakti di Baal-Baal. Ya. Dalam Perjanjian Baru ada 3 kata. Yang pertama sexual immorality, dan impurity, dan sensuality. Yaitu percabulan, lalu idolatri. Impurity ini mengenai penyembahan berhala. Bahkan mereka yang sudah terjebak jatuh dalam mulai ketagihan seksualitas, mereka sudah masuk dalam penyembahan berhala seksualitas. Dan juga sensuality, hawa nafsu. Itu yang diungkapkan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Yaitu percabulan, hawa nafsu, dan impurity. Tidak suci, tidak kudus. Dan dia berkenaan juga dengan pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu. Itu dicatat dalam Matius 15 ayat 19 dan Markus 7 ayat 22. Dosa ini satu kesatuan, pembunuhan. Cobalah, orang bersinah, ketahuan, dia bunuh. Supaya apa? Lalu bohong lagi. Lalu curi jamnya, curi barang berharga. Lalu sumpah palsu, sungguh mati, aku tidak melakukan. Dan menghujat, demi nama Tuhan, aku tidak bersinah. Itu semua satu kesatuan. Ya. Langsung, semua satu kesatuan. Cobalah istri bersinah. Ya, istri bersinah. Dia bisa membunuh orang yang memergok dia. Ya, memergok dia bunuh. Lalu juga dia bisa mencuri apa yang dianggapnya karena itu satu kesatuan, dianggapnya perlu untuk diambil, dan dia bisa bersumpah pada suaminya, sayang, darling, demi Tuhan, demi Tuhan, aku tidak. Ini semua satu kesatuan dosa yang sangat serius. Nah, lanjut. Persinahan dan pembunuhan. Oke, saya pikir persinahan, ada tambah ya, ada tindakan penghancuran diri sendiri secara total. Dan ini terberat, terlama. Saya katakan terberat, terlama. Tolong mikirlah teman-teman mahasiswa. Kalau saudara bersinah, ini satu penghancuran total. Dan terberat, serta terlama. Tidak terhapuskan. Biarpun kita doa puasa pun nggak terhapuskan. Tidak akan terhapuskan. Nanti saya berikan argumentasi saya. Saya tidak membohongi semua peserta seminar. Ya, persinahan ini dosa yang paling serius pada Allah dan manusia, digambarkan dengan hukuman mati. Coba perhatikan ayatnya. Ulangan 22 ayat 22 dan 24. Jika seorang laki-laki didapati berselingkuh dengan istri orang lain, maka keduanya harus mati. Tuhan serius dengan persinahan. Dia tidak main-main. Ya, maka itu pun gereja harus serius dengan persinahan. Sekolah-sekolah teologi harus serius dengan persinahan. Harus mati. Tidak membunuh orang tentu. Sekarang tidak dalam pengertian membunuh orang. Tetapi ini mengungkapkan keseriusan kita
melihat persinahan itu bukan dosa biasa, tapi dosa yang paling serius. Ya. Kemudian juga kita perhatikan teks selanjutnya. Ulangan. Seorang tidur dengan perempuan bersuami, haruslah keduanya dibunuh mati. Haruslah keduanya dibunuh. Seorang gadis sudah bertunangan dan bertemu dengan seorang laki dan tidur dengan dia, haruslah keduanya dilempari dengan batu hingga mati. Akibatnya itu dibunuh mati. Tentu dalam pengertian Tuhan ini serius dengan dosa persinahan dan percabulan. Nah, kalau Tuhan serius dengan dosa ini, mari gereja-gereja serius dengan dosa ini. Saya harap Stuck RRI menjadi alat Tuhan untuk memulihkan anak muda, perempuan, dan laki-laki, remaja di Sulawesi Utara. Tingkat persinahan di Sulawesi Utara, lihatlah statistik. Terlalu tinggi di Indonesia, selain Papua. Tingkat persinahan, data statistik. Nado, basis Kristen. Papua pun basis Kristen. Tapi persinahan tingkat tinggi statistiknya. Ya. Kenapa? Karena gereja lemah. Dengan baik, gereja tidak peduli. Gereja lemah. Menganggap, maka itu pemberkatan yang sudah hamil, sudah bunting pun masih diberkati oleh gereja-gereja. Dianggap remeh. Mari gereja-gereja Sulawesi Utara bertobat dan pulih, dimulai dari Stuck RRI. Saya rindu dari Stuck RRI muncul satu gerakan pembaharuan anak muda Sulawesi Utara. Lepas dari dosa persinahan. Karena nampaknya persinahan sudah mendarah daging sejak anak SMP, SMA. Merusak Indonesia, merusak gereja, merusak Minahasa, merusak Sulawesi Utara, merusak dunia. Persinahan adalah tindakan penghancuran diri sendiri secara total dan terlama dan terberat. Ya, coba karena itu persinahan adalah penghancuran terhadap diri sendiri. Ini tindakan bodoh ya. Jadi kalau Bapak Ibu bersinah, bodoh. Kenapa? Bunuh diri. Dan bodoh, kenapa? Mengambil keputusan untuk dipermalukan sepanjang masa. Coba Amsal 6 ayat 32 sampai 33. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian, yaitu bersinah, merusak diri sendiri, ya, dan siksa cemooh diperolehnya. Malunya tak terhapuskan. Apalagi pendeta. Lalu nanti lihat, ini bapak saya pesinah. Pendeta. Selesai khotbah, pergi cari pelacur. Anaknya tahu. Dan itu akan diingat sepanjang masa. Sampai di kuburan pun ini pendeta yang dimakamkan di kuburan ini, pendeta pesinah. Sorry to say, saya menghormati engkau. Tapi saya memberikan peringatan kepada kamu yang belum jatuh. Ya, jangan bodoh. Jangan bodoh. Orang yang bersinah itu bodoh. Kenapa? Bunuh diri. Kenapa? Mempermalukan diri sendiri seumur hidup. Ya. Biarpun dia master, doktor teologi. Doktornya pun banyak. Tapi kalau dia bersinah, akan menjadi cerita sepanjang masa. Kakek guru pesinah. Pengkhotbah hebat, tapi pesinah. Dan itu tidak akan hilang. Tidak akan terhapuskan. Ya. Satria bertahan. Ya. Tidak akan terhapuskan kalau kita bersinah. Setelah menikah pun jangan bersinah. Kenapa? Karena orang yang setelah menikah lebih mudah bersinah daripada sebelum menikah. Ini harus komitmen sangat tinggi. Persinahan, oke. Dari hasil penelitian nih, Dr. Harry Schaumburg, penulis, konselor, ahli pemulihan kejatuhan dalam dosa seksual, dia menulis demikian, saya mengutip demikian. Secret sexual sin is an invasive poison to the soul, mind, and body. Bahwa dosa seksual yang tersembunyi itu adalah satu racun yang menular, merasuk ke jiwa, ke pikiran, ke tubuh selama-lamanya. Biarpun engkau sudah bertobat, dosa kenangan-kenangan najis dulu itu tidak akan pernah hilang.
Bahkan kita akan merasa berdosa kalau kita tertutup pada suami. Saya sudah dengan 5 laki-laki. Lalu saya menikah dengan seorang laki-laki yang setia. Dan kita dihantui berserasa jijik dan bersalah. Aku telah mengkhianati suamiku sebelum kami menikah. Aku telah tidur dengan 5 laki-laki. Dan dia tidak tahu tentang masa laluku. Dan aku telah membohongi dia bertahun-tahun. Bagaimana bisa bertahan hidup seperti ini? Bagaimana bisa bertahan hidup dalam kebohongan-kebohongan menutupi satu secret life? Ya, secret sexual sin disembunyikan. Wah, ini penyiksaan. Saya berikan kabar baik. Untuk engkau, saya sudah 10 kali ngomong ya. Yang sudah dulu jatuh, sudah. Jangan jatuh lagi. Khususnya hamba-hamba Tuhan yang jatuh sebelum bertobat, sebelum jadi hamba Tuhan. Sudah, itu the past. But today and tomorrow, don't do again. Jangan lagi. Ini dia persinahan itu seperti penyakit yang sangat merusak total tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Persinahan adalah perbuatan yang paling menjijikkan dan paling memalukan. Coba ya. Persinahan tindakan penghancuran diri secara total, bunuh diri, berakibat seumur hidup. Coba. Secara rohani dia hampa, kering rohani. Biarpun dia bertobat, dan pasti dia tidak berani khotbah. Biarpun dia dulu kan, katakanlah dia jatuh 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Mana dia berani khotbah? Hei, jangan bersinah. Mana dia berani? Gak berani lagi. Ya, tidak mungkin dia. Nanti orang tahu kamu dulu 5 tahun yang lalu. Dan istrinya pun ingat, kamu berselingkuh dengan sekretaris jemaat. Untuk apa kamu ngomong itu? Berarti apa? Berarti sakit jiwa, pendetanya sakit jiwa. Dan memang hamba Tuhan yang jatuh dalam persinahan, ingat, mengalami kehampaan rohani. Kapan? Cukup lama. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Ini berat sekali. Ya, dan kejatuhan, dan kehampaan rohani ini, pintu kejatuhan selanjutnya juga. Maka, mengapa dia gampang jatuh lagi? Siapa yang sudah jatuh kemarin, tahun lalu? Kalau dia dalam kehampaan rohani akan jatuh terus. Sudahlah, saya sudah jatuh, buat lagi. Kan? Lalu secara psikis, dia mengalami kegelisahan dan kekosongan jiwa. Hilang penghargaan terhadap diri sendiri. Maka itu dia gampang jatuh. Siapa perempuan dan laki-laki ya yang sudah bersinah dan jatuh dalam percabulan akan gampang jatuh lagi. Kenapa? Sudah hancur tembok bentengnya, sudah hancur. Perempuan yang belum bersinah, yang tidak bersinah, benteng pertahanannya kuat. Enggak, no. Tidak, saya tidak mau. Saya mau ini untuk suami saya, untuk Tuhan, untuk suami saya, untuk anak saya. Tapi mereka yang sudah pernah bersinah akan gampang bersinah lagi. Kenapa? Sudah hancur, ya sudahlah. Lagi pula sudah mulai dikuasai oleh ketertarikan. Masih ingat masa lalu. Wah, 2 tahun lalu saya bersinah dengan dia. Dan saya ingat sekarang. Dan sekarang digorak oleh seorang dosen, oleh seorang pendeta, oleh seorang teman, pekerja gereja. Gampang jatuh. Secara sosial, direndahkan. Pendeta. Dicurigai. Ini kan pendeta lu bersinah. Hati-hati loh, hati-hati. Dicurigai. Dan dihakimi seumur hidup. Oleh masyarakat, oleh keturunan. Ini merupakan dosa yang paling memalukan yang tidak dapat dihilangkan. Maka itu mengapa? Urusan dengan alat kemaluan kan? Maka memalukan. Ini pintu kejatuhan selanjutnya. Ya, ini pintu kejatuhan. Harapannya pun oke. Ya, dengan baik-baik. Tari. Diampuni memang. Ya, satria, teman-teman mahasiswa yang baik-baik. Diampuni. Hubungan dipulihkan dengan Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan demikian. Namun kependetaannya akan cacat seumur hidup. Kehamba Tuhanannya akan cacat seumur hidup. Dengar baik-baik. Hubungannya dia diampuni. Betul. Hubungannya dengan Tuhan pulih. Oke, pulih. Tetapi hubungannya dengan orang yang bersinah, yang dia sinahi, dan teman sinahnya tidak akan pernah pulih. Bayang-bayang bahwa itu akan mengejar dia. Lalu orang akan mencemooh dia terus. Pendeta ini ketua sinode pesina. Ini tidak akan hilang. Ya. Maka itu mari ambil keputusan oleh kasih karunia Allah. Stop. Don't do again.
Ya, stop, jangan lakukan lagi. Saya merujuk pada seorang ahli juga, Ken Haggis. Dia mengatakan demikian, why adulterous pastors should not be restored. Mengapa pendeta-pendeta pesina itu tidak dipulihkan? Ya, tidak dipulihkan. Dan sependapat dengan saya. Kenapa? Kependetaannya nggak dipecat oleh gereja, tetapi kependetaannya tidak lagi begitu powerful. Ya, sudah hancur. Sebaik-baiknya dia ke depan tetap dianggap pendeta pesina. Biarpun dia tambah sekolah lagi, ambil 5 doktor, tetap dia kependetaannya sudah tidak bisa maksimal. So please, sama-sama semua kita, mohon kasih karunia Tuhan, jangan bersinah. Sekarang kita membahas topik yang kelima, jerat persinahan. Jerat atau perangkap persinahan bukan karena faktor di luar diri kita sendiri ya, yang sering dijadikan alasan. Oh, karena dia, karena situasi, karena di bus, karena di pesawat, Pak. Karena itu omong kosong semua itu. Karena dia duluan bersinah, Pak, saya balas, Pak. Itu omong kosong. Itu alasan orang bodoh yang dicari-cari. Ya. Bukan karena wanita cantik, bukan. Oh, seksi, Pak. Dia seksi, maka saya jatuh, Pak. Oh, dia keibuan, Pak. Keibuan, bukan kebapaan. Ya, si Jenny keibuan, bukan kebapaan. Maka laki-laki pun jatuh hati, lunglai. Oh, dia Pak laki-laki yang sopan sekali, penuh perhatian. Ini kejatuhan laki-laki. Kejatuhan perempuan pada laki-laki sopan, padahal Dracula. Mau tolong, saya mau bantu kamu. Mau konseling supaya kamu tertolong. Ini laki-laki sopan yang jahat dan penipu. Penuh perhatian. Oh, penuh perhatian. Silver Queen. Saya doakan kamu secara khusus ya. Setan itu. Saya bilang itu setan itu ya. Dan atau juga karena kekecewaan pada pasangan. Tidak ada faktor eksternal yang menjadi pemicu. Yang menjadi pemicu dimulai pada faktor internal, diri sendiri. Ya, mari kita lihat. Pertama, persinahan itu berasal dari hati dan pikiran. Sebab dari dalam diri, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Markus 7 ayat 21 sampai 22 dan Matius 15 ayat 18. Dari sanalah persinahan dimulai. Jeratnya kenapa? Persinahan ada dalam pikiran. Apalagi kalau diisi dengan hal-hal yang cabul. Lalu tidak ada firman, tidak ada nasihat orang tua, tidak ada nasihat orang yang baik, kecuali nasihat orang jahat. Seperti Tamar dan Amnon, karena si Amnon mendapat nasihat temannya, dia jatuh hati kepada Tamar. Akhirnya apa? Dia ikuti nasihat yang menjatuhkan. Nah, dan yang paling ini, kenapa? Karena tidak firman itu, khususnya untuk hamba Tuhan ya. Saya mau baca Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan firman itu, sebab segala sesuatu telanjang terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita memberikan pertanggungan jawab. Mengapa hamba Tuhan jatuh? Karena mengapa STH? Mengapa pendeta yang ditabiskan? Mengapa doktor jatuh bersinah? Karena yang menguasai dia hanya pengetahuan teologi. Tapi firman yang menjadi inti teologi tidak masuk. Ya, seperti pedang bermata dua. Nggak masuk sampai ke sumsum, ke sendi-sendi. Hanya di atas permukaan. MTH, doktor, tapi di atas permukaan. Maka firman yang menjadi inti teologi tidak ada pada orang itu. Mengapa pikirannya? Mengapa dimulai pada pikiran? Karena memang
Pertobatan itu pun pertobatan pikiran. Roma pasal 12 ayat 2. Metamorfose, perubahan cara pikir. Maka sesungguhnya dari mana datangnya, bermulanya setan bekerja pada diri seorang, pada pikiran yang tanpa firman. Ya, tanpa firman, tanpa nasihat orang tua, tanpa mengikuti moral umum, moral-moral, petunjuk-petunjuk bermoral, kearifan lokal yang bermoral tidak didengar. Tabrak saja, bersinah saja. Yang kedua, persinan itu semakin tersulut dengan melihat. Tadi kan dari pikiran. Sekarang dengan melihat dan imajinasi. Setiap orang yang memandang, dalam bahasa blepon, tubuh perempuan, kok kita lihat tubuh perempuan? Enggak. Itu yang namanya ginaika itu adalah tubuh perempuan yang sudah menikah. Itu dalam bahasa Yunani wife atau juga lady. Artinya melihat tubuh yang sudah menikah. Apa artinya? Setiap orang yang melihat perempuan yang sudah menikah, ya lalu dengan apa? Dengan nafsu. Ya epitemesai. Dengan nafsu yang bergelora itu katanya. Bergelora. Untuk apa? Untuk menikmati tubuh itu. Ya, sudah bersinah dengan dia dalam hati. Jadi, kata ini mulailah sama juga. Mengapa tidak boleh melihat pornografi, porno aksi? Perhatikan, porneia ini yaitu melihat hal-hal yang cabul. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19, 1 Korintus pasal 6 ayat 18. Disitulah arti porneoi, yaitu percabulan. Yaitu diantaranya pornografi dan porno aksi. Kita mulai melihat dan tersulut. Sudah pikiran tanpa firman, ya, tanpa firman, tanpa nasihat bijak orang tua, ya, lalu kita kosong, lalu diisi oleh melihat hal-hal yang cabul. Wow, ini. Dan pornografi, porno aksi adalah siasat jerat persinahan. Mau berhenti? Berhenti melihat hal-hal yang namanya pornografi, porno aksi. Di setiap handphone kita itu berpotensi menyimpan pornografi dan porno aksi. Dan disitulah jerat kita jatuh dalam dosa persinahan. Persinahan itu adalah godaan yang paling manis, namun menjadi paling pahit, madu dan racun. Ya, racun di tangan kiriku, madu di tangan kananku, gitu. Coba perhatikan Amsal 5 ayat 3-5. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu. Wow, sangat menggoda. Tetesan madu. Dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak goreng dari bitung. Lebih licin dari minyak goreng. Minyak. Tapi kemudian ia pahit seperti empedu. Dan tajam seperti pedang bermata dua. Habislah. Tembus. Pasti hancur. Kakinya turun menuju maut. Langkahnya menuju orang mati. Maka itu orang bersinah. Diidentikan dengan kematian. Orang mati. Tidak ada persinahan. Hidupnya lebih baik. Tunjukkan pada saya, seorang pesinah, perempuan atau laki-laki, yang hidupnya lebih baik sekarang. Apa dia hamba Tuhan? Saya dalam dunia teologi sekitar 30 tahun lebih. Kalau saya tak hitung sampai dengan sekolah teologi saya S1, saya sudah ke 39 tahun di dunia teologi. Baik sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen. Mahasiswa-mahasiswa ada hamba Tuhan yang jatuh dalam persinahan percabulan. Saya melihat riwayat hidup mereka. Tidak ada yang wow, luar biasa. Paling banyak yang kacau, hancur betul. Hanya beberapa yang biasa, biasa, hanya pertahankan hidup. Tapi sudah bertobat, tapi ya biasa. Ya, udah biasa. Kenapa sudah hancur? Ya. Berikut. Persinahan berlanjut pada kebohongan dan penipuan. Dan sangat licik kehidupan ganda secara intensional. Ya, hidup penuh rahasia, berjam-jam dengan handphone, berjam-jam dengan komputer, diam-diam lagi, gini, matanya gini. Lihat
Kalau bisa hadap tembok biar nggak ada yang lihat. Ini sudah penipuan nih. Coba lihat. Satu dosa itu dilakukan dengan paket dosa lain. Diikuti dengan kebohongan, menutupi kebohongan, apalagi istri, suami menutupi. Ya, ia menolak suara hati, menipu diri sendiri dengan rahasia dalam hidupnya, dan akhirnya khususnya menyimpan rahasia dosa seksual. Bahaya. Ini semua dosa akan muncul terus ya. Nah, saya cepat lagi ya. Persinahan satu poros panjang dan semakin sukar dihentikan. Itu namanya jerat. Memikirkan konsepnya keliru. Apalagi anak muda Minahasa, ngadoh, konsepnya keliru. Ya, tiru-tiru Eropa sudah ini menjerat. Jadi konsep yang keliru tentang pernikahan, tentang seksualitas, tentang virgin, tentang keperawanan, konsep yang keliru. Maka itu merupakan jerat. Lalu mulailah membayangkan jerat imajinasi palsu. Oh, andai kata dia itu begini. Mulai kita melayani imajinasi liar kita. Terus melihat, tambah lagi. Ya, jerat nafsu kotor dengan melihat pornografi atau porno aksi, melihat perempuan telanjang, melihat laki-laki maco, ya. Wow, langsung dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun, merdeka. Kan? Seperti itu dia. Itu setan betul. Lalu mencari kesempatan, dia mulai berbohong. Ini langkah-langkahnya. Mulai berbohong, keluar malam-malam, diam-diam, pamit, dosen minta pamit ya, atau jemaat Pak Pendeta ini gini, bohong, mulai bohong. Tipu sana, tipu sini, mau kerjakan tugas di malam hari, itu tipu sana, tipu sini. Ini semua terjadi, ini bukan rekayasa. Ya, kalau tadi firman Tuhan, ini saya langsung menyampaikan satu kajian para ahli. Ya, mencari kesempatan, tipu sana, tipu sini, licik. Ini orang licik, pesina itu pelicik. Lalu mulai merayu atau mengancam. Ayolah kunikahi kau. Mengancam. Kalau kau begitu, aku akan bongkar masalahmu. Nah ini, mengancam. Licik. Ya. Sudahlah kamu serahkan dirimu lah pada saya. Merayu-rayu. Kalau kamu tidak menikmati kepuasan seksual dengan orang lain, saya bisa memberikan itu. Ya. Saya itu setan untuk memuaskan kamu. Inilah merayu kan. Kalau kamu tidak bisa menikmati kebahagiaan dengan suamimu, dengan istrimu, ya, saya bisa memberikan. Saya bisa buktikan. Mau bukti? Nah, ini merayu-rayu. Dan perempuan yang bodoh pun terayu-rayu. Atau mengancam. Biasanya ini dia mencari celah. Ya, mencari celah. Hendro ini masa lalunya seperti apa ya? Oh, buruk. Ternyata Hendro ini. Nah, supaya menjatuhkan Hendro, kamu punya masa lalu gelap sekali. Ya, kamu dengar saya baik-baik ya. Supaya saya nggak bongkar masa lalumu. Apalagi pada perempuan. Masa lalumu adalah gelap. Dan saya tahu rahasianya. Dan nasibmu ada pada saya. Ini mulai mengancam. Kalau kamu mau nasibmu baik, tolong layani aku dengan baik. Ini mulai merayu, mengancam, dan mulai mencium, meraba, lalu melakukan. Ini api terbakar. Pak, kapan dimulainya dosa zina? Sejak memikirkan. Sejak terjerat itu memikirkan. Sudah punya konsep keliru. Nggak harus perawan kok. Tapi setelah menikah setia dong. Amin? Setan. Itu konsep yang keliru itu loh. Ya, bagi saya itu keperawanan itu mengungkapkan kesucian seorang wanita di hadapan Allah, pencipta dia. Ya, bukan pada suaminya. Pertama. Kedua pada suami. Tolong baca ya. Daud dan Batseba. 2 Samuel pasal 11 ayat 1-5. Dan juga baca Amnon dan Tamar. Wah, di sini penuh kelicikan, penuh jerat. Ya, saya bergegas untuk mengakhiri. Jerat persinan tambah lagi ya. Saya pikir baca sendiri ini, khususnya untuk hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan itu orang-orang yang sendirian, alone, sendirian.
Dan tidak mungkin dia menyampaikan pada jemaat, Pak Pendeta, jemaatku, saya punya pergumulan seksualitas. Tidak mungkin. Pendeta ini dianggap suci dalam seksualitas dan tidak berani menyampaikan masalah. Maka kita perlu terbuka dengan suami istri. Disinilah suami bisa menolong istri dan istri bisa menolong suami. Sehingga keterbukaan total seksualitas. Kalau enggak siapa mau tolong kita? Kalau ada mentor, saya punya mentor. Ya, Dr. Joseph Tong. Tapi saya pun tidak bisa membuka secara vulgar my problem, my desire, sexual desires. Nggak mungkin. Maka di sini letaknya kejatuhan hamba Tuhan. Hati-hati. Lalu ada hamba Tuhan yang baik, disukai jemaat, ya ramah, penuh perhatian. Tolong ya perempuan-perempuan jangan terima SMS di atas jam 9 malam. Biarpun engkau pendeta. Jangan terima SMS laki-laki dari laki-laki. Terima WA dari laki-laki. Jemaat pun jangan terima. Kalau terima, baca besok paginya. Tolong mulai disiplin. Jangan pernah mereply any WhatsApp message ya pada waktu di atas jam 9 malam ke atas. Don't do it. Kalaupun saya mengirim berita, tapi saya kan tidak punya WA mahasiswa ya. Dan itu komitmen saya. Saya tidak mau mempunyai WA dengan tari, dengan izin, tidak mau ya. Ini komitmen saya. Dosen-dosen juga kalau boleh jangan punya hubungan WA dengan mahasiswa. Berhenti kebodohan. Kecuali perempuan dan perempuan. Laki-laki dan laki-laki masih boleh. Tapi kalau mahasiswa punya nomor WA laki-laki, dosen, atau sebaliknya, ini jerat lah. Bodoh sekali kamu. Jerat sekali tuh. Ya, tolong, saya tidak mau. Andai kata ada orang yang WA saya, walaupun teman baik sekali. Contohnya Ibu Agustina Pasang, dokter pendeta, dokter Ibu Agustina Pasang. Kami sudah cukup lama akrab sebagai mahasiswa dulu, saya dosen. Ya, dia mungkin ada di sini. Kami jujur, dan kami tidak pernah menyepelekan, dan kami sangat menghormati, menjunjung tinggi, biarpun kami dekat, tetapi kami menghormati kekudusan. Tidak pernah dia aneh-aneh pada saya juga. Bagus sekali itu, saya menghormati Ibu Agustina, karena dia tidak pernah aneh-aneh, padahal kami cukup dekat sekali. Dan kalau dia WA saya malam, tidak pernah juga, saya tahu dia tidak pernah WA saya malam hari. Itu namanya perempuan terhormat. Kalau WA laki-laki di malam hari, dia jam 9, tidak terhormat. Berhenti dari hal itu. Saya memberikan testimoni. Oke? Berhenti. Nah, oke, saya pikir inilah baca sendiri. Saya sebenarnya mau membacakan seorang testimoni seorang gadis ya, hamba Tuhan. Dia namanya disamarkan, tetapi I have no time. Dia seorang, dia betul-betul terjerat. Nanti bahan ini saya berikan pada panitia. Ya, atau mungkin jadi buku nanti ini. Saya pikir kalau jadi buku saya tidak akan berikan pada panitia. Atau minimal jadi artikel lah. Oke. Nanti dibaca. Ini saya ambil dari media sosial, bukan dari newspaper. Wah, dia sungguh-sungguh susah terlepas dari jerat. Nah, penutup. Bagaimana lepas dari jerat dosa perzinahan? 1. Saya berkali-kali mengatakan ini. Bersikap paling tegas dan paling keras terhadap diri sendiri. Masih ingat bulan lalu? Masih ingat bulan lalu? Masih ingat awal bulan? Masih ingat saya bicara tegas? Saya harus keras. Jangan hanya keras khotbah pada jemaat. Tapi harus paling keras terhadap diri saya sendiri. Kenapa? Mari perhatikan. Maka jika matamu, ya, mata kananmu ya, mata yang kanan menyesatkan engkau, cengkilah dan buanglah itu. Jadi jangan salah paham tentang kebenaran ini. Wah, sadis sekali Tuhan ini. Bukan. Artinya kita harus tegas terhadap diri sendiri. Ya, saya pernah sampaikan testimoni kan. Waktu saya digoda di masa praktek 1 tahun. Mungkin 30 tahun yang lalu di Kuala Kapuas. Saya pernah berkata demikian. Kalau saya jatuh dalam persinahan di Kuala Kapuas. Pada masa praktek 1 tahun sebagai mahasiswa, saya tidak akan lanjut sebagai hamba Tuhan. Saya berhenti. Untuk apa? Ya, saya tidak mau jadi hamba Tuhan lagi. Harus keras. Saya akan berhenti jadi hamba Tuhan kalau saya bersinah. Harus keras.
Yang kedua, setelah saya jadi pendeta ditabiskan, kemudian sekian jadi dosen, saya mengatakan, saya akan bunuh diri kalau saya bersinah. Saya akan bunuh diri kalau saya bersinah. Harus tegas, keras, cungkilah matamu, buanglah, sunatlah, potonglah alat kelaminmu. Keras begitu, harus keras. Harus lebih keras terhadap diri sendiri. Ini kalau kita mau lepas dari jerat. Ya, lebih baik satu anggota tubuh binasa daripada seluruh anggota tubuh masuk tercampakkan dalam neraka. Yang kedua, bertindak segera melarikan diri. Flee from sexual immorality. Jangan berdialog lagi dengan dia. Tetapi kan ini saya hanya mau cari tahu aja lah. Efesus pasal 5 ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan. Jangan apalagi berdialog. Jangan dipikirkan lagi. Di antara kamu sepatutnya antara orang kudus. Udah jangan, harus cepat. Jangan beri tempat, jangan beri kesempatan untuk meladeni nafsu, apalagi nonton blue film, apalagi menyaksikan pornografi. Oh, betul-betul tidak melarikan diri. Ya, dia mengundang setan, mengundang zina. Orang yang menyaksikan pornografi, porno aksi itu mengundang persinahan. Ya, di sini tidak boleh dialog sekalipun. Mempertimbangkan, saya coba pertimbangkan ya, tapi saya sedikit aja lah, mau tahu sedikit aja. Oh, don't do that. Sebut saja pun jangan. 3. Hidup dalam pengudusan dan penghormatan ya seksual. Karena inilah kasih kehendak Allah. Pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, supaya kamu mau mengambil seorang perempuan menjadi istrimu serta dan juga suami, tidak terlihat ini. Sendiri, suami menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Berarti para pesina, orang yang tidak kenal Tuhan, para pesina kalau pernah jatuh karena digoda karena apa, tapi kalau secara sengaja ya, direkayasa, diatur, itu waktu lama sekali loh. Gini, berbulan-bulan dia rencanakan, dia pendekatan, sampai menghancurkan. Ini bagi saya siasat setan. Ya, kalau diperkosa itu, ya bukan kejahatan. Bukan Oke? Yang saya singkat aja, yang keempat, yakinlah bahwa Tuhan mengawasimu. Mata Tuhan tertuju pada orang dan dia mengawasi kita. Mari kita hadir, kita gentar dengan kehadiran Tuhan. Jangan takut bersinah karena takut hukuman Tuhan. Itu sekolah minggu menurut saya itu ya. Yang kelima, terus berpikir ya tentang panggilan Tuhan. Inilah saya waktu di Los Angeles, waktu studi di sana, hampir lost by angel. Ya, saya masih ingat, godaan. Hanya tidak lama di sana, bolak-balik saja. Tetapi godaan sangat kuat sekali. Saya mikir ke depan, saya mau jadi hamba Tuhan selama-lamanya. Saya mau jadi suami selama-lamanya. Saya mau jadi ayah bagi anak-anak saya selama-lamanya. Saya tidak mau hancur. Tolong pikir panjang, jangan pikir pendek. Ya. Pikirkanlah mengenai masa depan hidupmu, keluargamu, pelayananmu. Bersinah itu bunuh diri. Apa artinya? Bunuh diri apa artinya? Tidak ada masa depan. Amsal pasal 5 ayat 89. Jauhkanlah jalanmu daripada dia. Janganlah menghampiri pintu rumahnya. Jangan. Supaya engkau yang jangan engkau menyerahkan keremajaanmu pada orang lain. Dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Pokoknya persinahan itu menghancurkan hidup kita selama-lamanya. Kesimpulan. Hamba Tuhan yang jatuh terus dalam persinahan sebagai tanda ia bukan hamba Tuhan. Dengar baik-baik ya. Hamba Tuhan yang jatuh terus dalam dosa persinahan, saya mengatakan dia bukanlah hamba Tuhan. Mungkin hanya pekerja gereja. Karena
hal kejatuhannya terus-menerus mengungkapkan dia tidak beroleh kasih karunia Allah, atau yang saya awali tadi, menolak kasih karunia Allah, terbuang. Yang kedua, hamba Tuhan yang menjaga kekudusan hidup seksual tidak mau bersinah atau tidak mau lagi bersinah. Dulu pernah sebelum jadi hamba Tuhan. Dulu pernah sebelum bertobat. Tapi sekarang setelah bertobat, setelah komitmen menjadi hamba Tuhan, tidak mau lagi. Sebagai tanda baginya beroleh kasih karunia. Kita berdoa, Tuhan kasihanilah kami. Amin.